Jangan-jangan kamu punya bakat jadi chef. Enggak. Apa kebahagiaan mereka akan menjadi kebahagiaan gue juga? Andre seolah-olah udah menyatu dan menjadi bagian dari keluarga ini. Natasha, kamu nggak mau cobain? Diliatin doang, nggak bikin kamu kenyang loh. Gimana? Enak? Suka? Enak? Hidup teh kan bertetangga. Jadi udah pasti banyak yang ngomongin kita. Ya kalau omongannya baik, ya alhamdulillah kita syukuri. Kebaikan akan datang ke kita. Tapi kalau omongannya nggak baik, ya udah tuh kita sabar. Masa hidup kita cuma hanya mau dengerin omongan-omongan orang? Nggak mungkin atuh. Natasha Aryapura. This is special for you. Natasha, ini buat kamu. Nat, thanks ya. Aku bener-bener gak nyangka loh. Akhirnya sebentar lagi kita akan tunangan. Makasih ya, kamu udah mau menerima cintaku. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu kalau ternyata kamu sadar. Hanya aku satu-satunya laki-laki yang pantas buat kamu. Oke. Oh ya Nat, gimana kalau acara pertunangan kita majuin minggu depan? Gimana? Oke, thanks for the flowers. By the way, kenapa bunga-bunga yang lainnya artificial dan yang ini asli? Maksudnya kenapa? Aku sengaja Natasha, karena aku pikir kalau ruangan ini aku dekor dengan bunga asli, pasti nggak awet, cepat layu dan bakal jadi sampah organik kan. Nah, kalau aku hias dengan menggunakan bunga plastik, pasti akan awet. Aku harap seperti hubungan kita. Yang segar, fresh seperti bunga asli, tapi akan selalu awet seperti bunga palsu. Gimana, kamu suka nggak? Yaudah, kalau gitu aku ke ruangan dulu ya. Oke. Gini, apa begini? Pokoknya tuh kamu harus kuat. Jangan gampang sakit. Kamu kan mirip sama Natasha. Luarnya berduri, tegas, tapi dalamnya lembut, halus, bahkan bisa nyembuhin. Kamu tuh udah kayak dokter, udah kayak obat yang bisa nyembuhin. Mas Alif kayaknya sayang banget sama tanaman itu. Sampai-sampai disamain kayak Mbak Natasha. Atau Mbak Natasha yang lagi dipikirin sama Mas Alif sekarang. Assalamualaikum Mas Alif. Waalaikumsalam. Nay, dari tadi? Enggak, baru aja kok. Nay, duduk Nay.
Lagi ngapain Mas Alif? Ini lagi berusaha nyambungin lidah buayanya yang dikasih sama Natasha nih. Kemarin dipotek sama Bang Ijon. Biar Nay bantuin. Oh, boleh. Maaf ya, Nay. Maaf, tangan kiri. Nah ini ya. Oh iya, Nay. Semalam Mas Alif lupa nanya sama Nay. Kok Didi tuh kenapa ya balik ke Batam lagi ya? Nay teh sempat balikin barang-barang yang dikasih sama Ko Didi, Mas Alif. Emang bener. Dengar-dengar katanya Ko Didi patah hati sama Inaya. Ya Nay nggak enak aja Mas Alif. Nay nggak pengen kasih harapan lebih ke Ko Didi. Sementara hatinya Nay untuk orang lain. Ya udah. Nah itu kayaknya udah kencang deh, kayaknya udah kuat deh iketan lidah buayanya. Nay harap Mas Alif teh bisa ngerti perasaannya Nay saat ini. Orang yang ngisi hati Nay, ya Mas Alif. Makasih ya, Nay. Ya Allah, padahal teh Nay ada di depannya Mas Alif. Tapi pikiran Mas Alif kayaknya bukan di sini. Malah ke Mbak Natasha. Ya ampun, anak-anak Mamim, kenapa jadi begini sih, Nak? Yang satu tergeletak, tak berdaya. Satu lagi, sepaneng lagi dihipnotis. Papim! Nur? Papim! Papim! Papim lihat. Ya ampun. Kel, Baby N, Baby K. Kenapa seperti ini? Terbalik, baby K, baby N. Alah, Baby K, Baby N. Oh, megap-megap. Iya. Ya ampun. Kenapa kalian meninggalkan Papip dan Mami secepat ini, Nak? Ya ampun, begitu besar cobaanmu Tuhan kepada keluarga kecil kami. Kemarin mantan suamiku Mas Alif sakit, sekarang baby K, baby E sudah tiada. Ternyata benar kata biduan, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kalau sudah tiada. Sudah. Sudahlah, Nur. Cahaya hidupku, matahariku, duniaku. Kamu tenang. Kita ikhlaskan mereka. Ini sudah suratan takdir. Tapi Papip, dia harus kita apain ini? Mamim capek ngegedein dia, nyusuin dia tiap hari, capek. Hah? Oh, yang Mamim susuin bukan mereka ya? Oh, lupa itu Papip. Gimana tuh? Sudah, kita ikhlaskan mereka. Papip janji akan kerja lebih keras untuk masa depan anak kita kelak. Janji ya Papip? Janji. Ya ampun. Terus gimana Pim ini nasibnya? Nanti kita harus bikin acara pelepasan ya buat menyambut kematian Ini kan saya buang aja di depan kantor buat kucing. Pasti senang nih kucing-kucing buat Pamim. Jangan! Masa dikasih ke kucing? Ini anak kami, dua mata wayang, tahu nggak? Hei Sarnili, jaga ucapanmu. Ini anak kita berdua. Baby, pada stres nih kalian, pada halus semuanya. Gila sih, jangan Papi, pokoknya nanti ini baby K sama baby N ditaruh di kulkas dulu ya. Nanti sampai jam kita pulang kantor, terus nanti kita bikin acara pelepasan buat mereka berdua. Baik Nur, aku nanti akan cariin kulkas supaya mereka aman. Jadi ikannya gimana? Masih nanya. Ini mau dimasukin ke kulkas. Jangan cari masalah kalian ya. Jangan ada yang berani nyentuh baby kita. Nur, aku cari tempat dulu ya Nur. Papi, pokoknya nanti kita bikin acara pelepasan ya. Buat melepas kematian mereka supaya mereka tenang di alam sana. Iya Mamim, Papi setuju. Yaudah kita lapor Pak Usman aja kalau Nur taruh ikan mati di kulkas. Rusdi, lu gak ada empatinya banget ya jadi orang ya. Malah mau dengan
Pak Usman, Pak Afif jangan. Mami tenang, tenang. Pak Afif sekarang cari tempat ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, tunggu sini. Udah dong gini Pak Afif. Tadi dong. Oke, Dek. Sudah sejauh mana kasus penggelapan uang 12 miliar yang di Putra Bank? Untuk kasus penggelapan uang 12 miliar selama ini masih dalam penanganan saya dan semua berkas-berkasnya sudah saya limpahkan ke pihak kepolisian. Tapi di sini pihak kepolisian akan mengadakan pengembangan karena ada indikasi bahwa ada campur tangan broker di sini, Pak Ian. Oh ya Pak Ian, ini data dan laporannya sudah lengkap semua, silahkan dicek. Wah, ini bakal lama, bakal panjang nih ya, karena menyangkut bukti maupun saksi-saksi. Jadi saya minta kalian bergerak cepat dan pastikan kita memenangkan kasus ini, oke? Siap, Pak Ian. Oke. Baik Pak. Dan untuk kasus yang baru, artis yang mengalami KDRT, Natasha yang tangani, oke? Oke. Masuk. Permisi Pak Ian. Maaf saya terlambat. Kamu kok baru datang? Yang saya Pak, saya Bayinya Kentos baru meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayi apa? Emang kamu punya bayi? Punya bayi? Saya kok nggak tahu. Iya Mbak, baby saya sama Nur, baby K, dan juga baby N, EKE Kenur. Nyon sewu ya Mbak, saya belum ngasih tahu. Saya turut berduka cita. Sabar ya. Nji Mbak, makasih. Tos, Nur yang di pengadilan bukan sih? Kayaknya gue pernah lihat deh. Iya yang mungil itu kan si Nur. Yang gemoy. Gue baru tahu lo punya anak dari Nur. Saya ikut berduka cita, ya? Kapan meninggalnya? Kemarin Pak. Tos, duduk sih ya. Makasih Mas. Sabar ya. Makasih Mas. Ya, masuk. Oh, Masih pada meeting ya? Maaf ya kalau ganggu. enggak, udah mau selesai. Udah. Oke. Sini. Mari Bu, silakan monggo, silakan duduk. Terima kasih. Kamu ditungguin sama Ijon di luar. Kamu temuin dulu. Iya Bu, nanti saya temuin Ijon. Duh, ngapain sih Ijon ke kantor? Ya, karena istri saya sudah datang, saya mau bicarakan pertunangan Natasha dan Andi minggu depan, ya. Saya mau semua karyawan saya bisa datang. Pertunangan Mbak Natasha sama Mas Andre? Oke. Woi, yang bener, Pak. Maaf Pak, nyon sewu. Aduh, saya kaget Pak. Biasa aja Tos, nggak usah lebay. Ya aku kaget, terperangah. Wae. Saya minta bantuan kalian pada saat acaranya. Ya, kalian bantu-bantu. Saga, Kentos, dan kita bersedia bantu kan? Iya Bu. Tentu. Makasih. Sedih kok kayaknya. Jangan sampai nggak datang ya kalian. Iya Mbak. Iya Mbak. Iya, pokoknya kalian semua harus datang. Karena kan ini hari kebahagiaan kita kan ya? Ya kan, Tasya? Nji Mas.
Nikmatin aja dulu sepuas lo, Andre. Lo lihat aja nanti. Kebahagiaan lo nggak akan berlangsung lama. Gua akan bikin hidup lo hancur berkeping-keping. Wow, gokil. Kok bisa sampai full flower kayak gini? Perbuatan siapakah ini? Ya Mas Andre lah toh, siapa lagi? Mas Andre? Ini semua Mas Andre? Wow. Git, Tos. Kalian jangan bilang siapa-siapa ya tentang rencana pertunangan saya sama Andre. Mbak, nggak mau dipikirin ulang lagi apa persoalan pertunangan Mbak sama Mas Andre? Git, dia udah mulai berubah kok, sama bapak sama ibu aja udah baik dia. Nggak mungkin Mbak. Mas Andre itu masukan Indas aku sama Kentos. Kalau orang berubah 100% ya nggak mungkin kayak begitu kan Mbak? Ya betul. Kali ini Mbak Nat, saya setuju sama Gita. Orang kalau emang benar-benar berubah, nggak mungkin baiknya sama orang tertentu aja. Payah sama semua orang. Lah ini enggak loh. Ya ntar saya bilang sama dia deh supaya nggak semena-mena sama kalian. Ya. Nyon sewu Mbak Nat, Kentos mau nanya. Apa bener Mbak Natasha udah nggak cinta lagi sama Mas Salif? Jawab yang jujur Mbak. Nggak apa-apa, jangan ditahan. Ngomong aja, ngomong. Emang kapan saya pernah bilang saya cinta sama dia? Tapi Mbak, kalau emang bener Mbak Natasha nggak cinta sama Mas Salif, kemarin ngapain ayo ngasih saya kartu kredit buat beliin Mas Salif makanan waktu dia sakit? Ayo, ayo, ayo. Ya kan? Bukannya gimana-gimana ya Mbak. Kentos ngelihat omongan sama perilaku Mbak Natasha itu berbeda. 180 derajat, nggak sama. Jadi yang bener yang mana? Jawab Mbak. Mbak, Apaan sih? So tau deh. Udah deh, yaudah mendingan kalian pulang aja, udah malam. Nji Mbak. Iya Mbak. Aku lu nanya doang, lu mesti jawabannya pedes gitu ya. Lu sih Tos. Selalu dia bikin Natasha bete. Ah. Habis ini kita pergi, pasti mikir Mas Salif. Pegang omonganku. Mbak, saya permisi dulu ya Mbak. Jangan ngejak ngobrol terus, tak kerja. Mas Alif udah makan belum ya? Enggak. Gue nggak boleh mikirin dia lagi. Tapi gue terus kepikiran. Alif, ada kiriman ketoprak dari Domaput. Hah? Tobaput. Gua lupa. Lu udah sering bergigi. Tobaput? Siapa ya? Nih, buat lu. Taruh di mana? Makasih, Be. Ketoprak dari siapa ya? Kalau dari Inaya ngapain ngirim pakai Tobaput? Datang aja langsung. Oh, ini dari Natasha pasti nih. Coba gue dulu. Syukur deh kalau udah sampai. Mas Alif nggak jawab apa-apa. Pas Nay ceritain masalah Kodidi tadi, juga responnya gitu aja. Kayaknya emang benar. Mas Alif nggak peduli sama perasaannya Nay. Apa Mas Alif beneran suka ya sama Mbak Natasha? Kalau iya, Nay teh ngerasa harapannya Nay sia-sia. Nay, Bu, kenapa tuh bengong terus? Galauin si Alif, iya? Enggak kok, apa-apa. Terus kenapa? Ya udah kalau begitu kita makan yuk. Pak Yan,
Tante, acara pertunangan saya dengan Natasha kan sebentar lagi. Saya ingin membahas mengenai tamu undangan. Kira-kira Alif anak Alim itu sama bapaknya yang mata keranjang harus kita undang nggak ya? Oh, nggak usah lah, nanti nggak usah. Orang nggak penting begitu, ya kan? Nanti dia bawa orang satu kampung. Waduh, bikin malu tamu-tamu bapaknya apalagi. Norak banget ya. Pak, gak boleh ngomong gitu ah. Kenapa ya kok seperti ada sesuatu yang salah di sini? Semua terasa seperti mimpi. Begitu cepat dan tidak nyata. Oh ya, Tante butuh gaun nggak buat di acara tunangan saya nanti? Kalau belum, biar aku pesenin. Kebetulan aku juga mau pesenin gaun buat Natasha. Kalau memang Tante butuh, biar sekalian. Gak usah Andre. Tante masih ada beberapa gaun yang belum Tante pakai. Terima kasih. Oke. Oh ya, Pak Yan, Tante Lina, jujur saya butuh support dari kalian. Karena mengingat di acara tunangan saya sama Natasha nanti, nggak ada sosok orang tua yang menemani saya. Jadi saya berharap Tante Lina dan juga Pak Ian bisa menggantikan peran orang tua saya. Pasti dong. Ya. Iya Andre. Wah, ada tamu. Kom. Aduh. Mas Entos, ini ada acara apa sih? Silakan. Mari Lady Queen. Woi, ongkosnya bang. Gayamu aja banyak kali. Bentar ya. Nggak usah teriak-teriak lah, saya bayar kok. Malu-maluin aja. Kasih nih. Manur, seksi banget pakai baju hitam-hitam. Pada mau karnaval ya? Ikut dong. Sebentar ya Nur. Pinjam tanganmu. Kamu jangan berani-berani ngomong seperti itu sama Nur. Apalagi sampai mukamu melongo. Paham kamu? Paham. Lihat sini. Apa? Jangan bilang seperti itu. Lihat gayaku seperti ini. Apaan hitam-hitam gitu kayak jimat pitung? Hitip. Kayak apa? Jimat pitung. Masih berani ngulang-ngulang bikin emosi. Melody. Let's go. Ikut. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran teman-teman semua pada acara hari ini. Acara prosesi perpisahan terakhir kedua bayi kami, yaitu Baby K dan Baby N, atau yang akrab disebut dengan Kenur. Sungguh, kami tidak menyangka kalau mereka akan meninggalkan kami begitu cepat. Karena masih banyak harapan dan kenangan yang ingin saya dan Nur ukir bersama mereka. Tapi apa daya, ternyata Tuhan berkehendak lain. Sayangku, Papip dan Mami akan selalu mendoakan kalian. Damailah kalian di sana. Doa kami bersama kalian. Tapi Papip, kenapa anak kita ditaruh di tempat kayak gini? Emang dia makaroni sekutel? Sudahlah Nur. Memang adanya hanya itu. Lagi pula, sebentar lagi langsung kita akan kremasikan mereka di oven pantry kantin. Gak apa-apa ya? Hah? Kremasi?
kita. Beneran Ayang Beb udah gak marah sama Bang Ijon? Iya udah enggak, tapi abang janji ya, nggak boleh rese, nggak boleh bikin malu saya lagi. Wadidaw, siap Ayang Beb. Bang Ijon gak akan rese lagi. Hehe. Yuk silakan naik. Tapi Bang Ijon udah nggak kenapa-napa kan? Maksudnya Bang Ijon sehat-sehat aja kan? Sehat walafiat, alhamdulillah. Ayo buruan naik. Bang, ini bau asem apaan ya? Wadidaw, mohon maaf Ayang Beb, ini bau badan Bang Ijon. Udah gak mandi 3 hari, bau bandot ya? Maaf ya. Ya udah deh nggak apa-apa, saya tahan aja baunya. Tapi janji besok-besok mandi ya? Iya, besok Bang Ijon akan mandi pakai air susu. Silakan naik. Yaudah yuk. Maaf ya. Anggap aja bau parfum. Yaudah yuk cepetan jalan deh. Peluk dong, peluk. Natasha, ini aku udah nyiapin gaun buat di acara pernikahan kita nanti. Tuh. Suka nggak warnanya? Putih. Buat apa sih? Saya masih punya banyak dress kok di rumah. Kok kamu gitu sih? Kan kamu harus kelihatan spesial di hari spesial kamu. Aku sengaja bikinin ini buat kamu loh. Dan ingat nggak? Ini tuh kado pertama dari aku buat kamu. Dan gak cuma itu sih. Kamu minta apa aja, pasti akan aku turutin. Oh ya? Kalau gitu, bisa nggak kamu kabulkan permintaan aku selanjutnya? Apa itu? Kamu pergiin bunga-bunga ini semua, nih bunga-bunga artificial ini. Oke, gampang. Nanti aku suruh Saga buat beresin. Segera. Iya. Nggak segera, sekarang kalau perlu ya. Ntar aku langsung nyuruh Saga. Kok dia masih nelfonin aja sih? Emang masih ada kasus sama dia? Enggak. Ya udah, angkat speaker. Aku mau denger. Ya halo. Assalamualaikum, Nat. Waalaikumsalam. Ada apa Mas Alif? Enggak, saya nggak kirim apa-apa kok. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Ya, nggak ada apa-apa kan? I trust you. Yaudah, aku nyuruh Saka dulu ya. Jangan lupa dipakai. Kenapa susah banget yang lupain Mas Alif? Mas Alif teh kelihatannya galau. Mikirin Mbak Natasha terus. Assalamualaikum Mas Bud. Iya, alhamdulillah udah mulai mendingan sih Mas Bud. Mediasi.
Sekarang? Loh, mediator yang lain emang kemana? Oh, nggak mau sama mediator yang lain, maunya cuma sama saya. Jam berapa? Oh, iya, bisa sih, tapi suruh tunggu dulu ya Mas Bud ya. Iya. Iya, sama-sama Mas Bud. Iya, waalaikumsalam. Gak apa-apa juga sih. Gak enak juga izin kelamaan. Siapa tahu bisa ketemu Tasya. Ya ilah, kelakuan udah tua. Sadar kenapa? Kinari masih mabok aja loh. Kenapa tuh Kang? Kok sedih begitu? Agak sedih, Neng. Soalnya Ros belum bisa pulang ke rumah. Masih di rumah detensi. Di imigrasi. Astagfirullahaladzim. Berisik di warung nih, bukan di rumah lu. Oh, mau di mana? Mau di rumah? Di warung. Sedih mau di mana aja, emang salah. Pak Haji, punten mau nanya ya. Kalau Mbak Natasha itu teh apa bisa bantu gitu masalahnya si Ros? Kalau itu sih abang kurang tahu. Setahu abang dia cuma ngurusin perceraian aja. Iya, Lis. Kayaknya saya baru ingat. Di kantor Natasha itu ada yang namanya si Andre itu. Pengacara itu. Iya, Andre. Oh, iya Lilis teh juga pernah denger tuh masalah siapa sih Andre. Iya. Tapi Pak Haji katanya orangnya agak sombong tuh. Tapi siapa tahu kalau sekarang dia udah berubah, ya kan? Iya, ini makanannya si Ali Pak Haji. Aduh, makasih banyak ya. Iya. Udah kalau gitu ntar saya hubungin si Andre biar ngurusin masalah si Ros ya. Iya, makasih. Pak Haji. Makasih. Mulut tuh bukan karpet kadal. Aku saking senangnya refleks. Ya tapi jangan gua dong, gua bini lu. Makasih ya Jia, udah menolongin Ros. Udah hati-hati Pak Haji ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Par lu. Mas, udah nggak apa-apa. Tadi saya udah bayar lewat aplikasi ya. Duh, gue nggak tega liat kondisi dia begini. Sumpah. Duh, sian. Kangen banget gue sama dia. Tapi ya rasa ini cukup sampai di sini. Gue nggak mau berharap lagi. Nat, mau ngurus berkas juga. Iya. Kok udah masuk, Mas? Iya, ada kerjaan yang harus saya selesaiin. Kok tumben sendirian? Iya. Kenapa memangnya? Nggak biasa kan sama kentos satu kita. Oh, mereka lagi sibuk. Lagian saya juga cuma sebentar kok. Ya udah. Sakit banget ya? Aduh. Ih, kalian berdua juga ngapain sih? Ini nih si Jamet ngejar-ngejar saya. Hei, kalau kamu nggak ngebunuh bebiku, gak mungkin tak kejar kamu. Tapi kan saya udah minta maaf, Mas Gentos. Kamu pikir dengan minta maaf masalah selesai? Tidak seperti itu. Terus apa yang harus saya lakukan? Hah? Salto sambil minta maaf? Kayang sambil minta maaf? Terjun itu. Stop. Bukannya minta maaf, salah-salahan lagi. Minta maaf. Maaf, Mas Alif. Emang gak ada akhlak kamu ya? Ih. Mas Alif, saya minta maaf, Mas Alif. Tadi sebelum sini belum diperban nih tangan saya. Loh, kok bisa gara-gara kamu sih berdua? Channel-channel ya udah hati-hati lain kali. Mas, itu kayaknya dibenerin sedikit. Di dalam masih ada kotak packing. Ada obat. Saya bantuin. Ya. Apa sih? So sweet banget ya mereka. Pasangan serasi. Iya.
Lanjut yuk. Boleh. Lurus belok kanan. Oke, jangan terlalu kencang ya. Siap. Ampun Agenda! Jangan, Bang! Boy! Loh, Git, lu. Natasha mana? Belum datang. Mbak Tasya lagi ke pengadilan ngurusin berkas perceraian artis yang kemarin itu loh, Mas. Oh ya. Berarti ada kemungkinan Natasha akan sering ketemu sama si mediator kampungan itu dong. Mas Alif lagi sakit dan nggak tahu kapan aktifnya lagi. Setahu saya sih mediatornya bukan dia. Sayang banget ya. Coba kalau Alif gak sakit, bakal sering ketemu tuh. Nah nanti kan Alif tahu tuh kalau gua mau tunangan sama Natasha. Gue pengen lihat aja gimana reaksi mukanya. Pasti pucat kayak bapaknya kalau lagi main burung, ya kan? Ya udah deh. Ntar kalau udah sampai kasih tau ya. Oke, Mas. Ada yang orang kayak gitu. Aduh, ini mukanya tuh masih basah ya, Mas. Aduh, perih. Iya, karena masih basah. Jadi Mas Alif kenapa nggak istirahat aja sih, lukanya masih kayak gini? Soalnya klien yang minta saya jadi mediatornya dia. Saya nggak enak nolaknya. Orangnya bentar lagi juga datang kok. Duh, jantung mulai lagi. Stop berdebar sekencang ini, please. Boleh nanya nggak? Iya. Kamu apa sih? Kok belakangan ini sikapnya berubah? Dingin sama saya. Jatuh segala lagi. Hati-hati. Thank you. Udah, Mas. Yaudah, saya jalan dulu. Pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan apa ya? Kenapa kamu berubah belakangan ini sikapnya sama saya? Saya salah. Kasih tahu dong kalau saya salah. Perasaan Mas Alif aja kayaknya enggak kok, saya nggak apa-apa. Biasa aja. Atau kesel gara-gara lidah buaya? Enggak. Ya udah Mas, sorry ini buru-buru banget. Saya titip ya. Maaf. Natasha. Halo. Mau ketemu Mas Alif ya? Ada tuh dia di tempatnya. Saya duluan ya. Kenapa ya Mbak Natasha tiba-tiba pergi? Mukanya juga nggak enak gitu. Aduh, apa jangan-jangan gara-gara ada aku? Nay. Dari tadi
Iya tadi habis ini Mas naruh catering di resepsionis. Sebentar ya. Mbak. Masih John? Mbak Natasha. Ya? Mohon maaf nih kalau Ijon lancang. Kenapa ya Mas Ijon? Ijon kemarin mau minta maaf. Iya, kenapa? Sebenarnya yang motek lidah buaya itu bukannya Alif tapi Ijon. Jadi tolong Mbak Natasha jangan marah ke Alif ya. Kasihan dia nggak salah, Ijon yang salah. Jadi bukan Mas Alif. Duh, gue udah negatif thinking lagi sama Alif. Gue udah nuduh dia yang motekin. Kenapa sih gue selalu tahu belakangan? Ya udah, makasih ya Mas buat pemberitahuannya tadi. Saya ke kantor dulu deh. Iya Mbak, maaf ya ganggu waktunya. Makasih ya. Iya Mbak, jangan marah ya Mbak, sama Alif ya Mbak. Mbak cocok sekali berdua. Alhamdulillah. Dek, kamu udah bikin daftar list nama-nama yang akan kamu undang acara pertunangan kamu nanti. Sudah Pak Yan. Ya. Kebetulan waktu saya bikin list dibantu sama Saga. Siapa aja? Kalau saya ingat yang pertama ada dari Direktur PT Toba Corporation. Terus saya juga list yang kedua itu ada dari Bank Santosa. Yang ketiga juga ada Direktur PT Perdana Dwikarya. Dan selanjutnya ada di list Pak Yan. Ya, saya setuju kamu undang bos-bos besar itu. Supaya kita tetap jaga hubungan relasi kita, tidak hanya kerjaan aja. Bagus itu. Ya, dan saya rasa para petinggi itu sangat bangga dan suka Pak Yan kalau diundang sama seorang Yan Aryapura. Saya juga ingin tunjukkan pada teman-teman, pada semua orang, kalau anak saya punya calon suami itu berkelas kayak kamu gitu loh. Pak Yan berlebihan bisa aja. Mamanya Natasha nanya kamu kapan mau masak lagi? Ya. Nanti Pak Yan. Nanti kalau saya ada waktu, mungkin saya usahain lah nanti. Saya usahain nanti kalau ada waktu saya main ke rumah. Ya harus dong. Kan sebentar lagi kita jadi satu keluarga. Jadi harusnya kamu sering datang, sekali-kali ajak Natasha jalan-jalan. Oh iya. Saya jadi lupa nggak pernah ngajak Natasha. Tapi nanti kalau memang kita sama-sama nggak sibuk, saya pastikan saya akan ngajak Natasha jalan-jalan Pak Yan. Iya, biar dia refreshing gitu loh. Ya. Masuk. Permisi Pak. Apa gitu? Permisi Pak, ini ada berkas yang harus ditandatanganin. Oke, ya udah nanti biar saya tanda tangan ya. Natasha di mana? Di ruang kerjanya kan? Kasih tahu, saya mau ajak dinner sama Andre nanti. Mbak Tasya tadi ke pengadilan tapi sampai sekarang belum balik lagi Pak. Mungkin masih ada urusan lain. Git, lu kan asisten pribadi ya? Harusnya tahu kan, jam Natasha harus pulang, jam Natasha harus pergi. Saya tadi nggak enak badan Mas Andre, makanya saya nggak nemenin Mbak Tasya. Alasan klasik. Saya permisi dulu Pak Yan. Iya Git, oke. Kemana sih Natasha? Bentar saya telepon. Dimatiin HP-nya. Sekarang sering banget dimatiin, jadi saya susah hubungin dia. Yaudah Pak Yan kalau gitu biar Natasha saya jemput aja deh. Boleh. Ya. Sekarang saya permisi Pak Yan. Iya, oke. Permisi Pak Yan. Iya. Toh. Tunggu Tos. Tunggu.
Ada apa, Mas? Jangan takut, tenang. Sini. Gue pengen ngomong baik-baik. Lo habis dari pengadilan kan? Iya. Emang kenapa? Ada Natasha? Ada. Tadi sih ngobatin Mas Alif dulu. Ya, makanya saya kesini. Alif udah masuk? Ih, sakit-sakitan gitu. Oke, sekarang gue mau nanya. Tenang aja, gak usah tegang. Mas, senyum. Oke. Alif sama Natasha ngapain aja hijau? Nggak tahu. Yakin nggak tahu? Yakin? Nggak tahu apa-apa, Mas, saya, Mas. Serius? Serius, Mas Andre? Beneran? Kali ini saya nggak tahu apa-apa. Yaudah, ikut gue. Mau kemana, Mas? Pergi. Kita happy-happy, ya. Yuk, ikut gue. Tempat apa dulu ini? Tenang. Ikut gue aman. Aman, tenang, menyenangkan. Ya. Kalau di luar nggak usah tegang-tegang gini ya. Anggap kita teman. Semua gue yang bayar. Gimana? Oke. Itu mereka mau kemana ya? Kita olahraga dulu, Tos. Wow. Terima kasih ya. Oke. Mas Andre, kalau mau olahraga kayak gini mau ngomong dari tadi dong. Tahu gitu kan saya bawa baju ganti. Udah. Gini aja cukup. Gue cuma butuh sparring kok. Gayanya. Bisa aja. Jadi aku liatin ya. Mau kemana, Tos? Hah? Duduk, ngeliatin. Mau duduk? Karena aku nggak tahu caranya. Iya, kan kita olahraga dulu. Ya, kita dulu. Coba bisa berdiri di situ, Tos? Berdiri? Iya. Di sini? Berdiri di situ, iya. Kan nggak dari itu, Mas ya. Berdiri di situ coba lihat. Ya. Di sini. Iya. Nggak mau stretching dulu, Tos? Hah? Wow. Gokil. Perasaanku gak enak ini. Ini salah kayaknya aku ngiyain ajakannya Mas Andre. Aduh, gimana nasibku ya? Aduh, jantungku deg-degan. Ya, kalah. Oke. Mau ngapain, Mas? Mau servis? Agak geser sebelah kiri? Oh iya, takut Iya. kena. Iya. Oke. Tapi ini pas loh, Mas, sama saya. Sejajar. Ya. Mas. Oke. Andre. Kok ke arah saya, Mas? Hah, Tos? Mas? Ada mau yang disampaikan kata-kata terakhir? Hah? Siap. Kata-kata apa, Mas? Gak ada. Mas Andre, bahaya loh, Mas. Mas. Mas Andre. Ya, Mas. Aduh, Mas. Ampun, Mas. Lu tau gak kesalahan lu apa? Ampun. Lu mau tahu? Ampun. Lu mau tahu kesalahan lu apa? Kesalahan lu adalah lu nggak laporan sama gua. Apa yang Natasha lakuin sama Alif? Mas, dengerin dulu, Mas. Mas. Tadi kenapa? Tadi kenapa? Iya, yang ngomong. Maksud saya gini loh, Mas. Orang simpati masa nggak boleh. Orang luka itu kan nggak apa-apa diobatin, Mas. Capek berdiri? Iya. Duduk aja, duduk. Oh, makasih. Duduk, makasih. Sini, sedikit. Lebih deket. Pegang bolanya. Aduh. Atas kepala. Dipegangin, aduh. Mas, ampun, Mas. Ya, ampun. Lu tau kan, Natasha itu mau tunangan sama gua. Jadi, kalau lu sama Natasha ke pengadilan, lu harus lapor siapa? Lapor siapa? Pak Yan.
Aduh, salah ngomong. Mas, salah ngomong. Iya. Mas Andre. Woi. Ampun. Aduh. Mas Andre, udah Mas Andre. Jadi lu belum nelpon si Andri? Belum. Gua kan udah janji sama si Odin sama si Lilis. Udah cepetan sono. Ya makanya kalau ngomong tuh jangan janji. Bilang aja insya Allah. Udah cepetan, gak usah ngajarin gua. Gua pengen ngomong sama si Lilis. Lah kenapa Bu Lilis? Apa hubungannya sama Bu Lilis? Gua pengen ngomong sama si Odin tapi depan si Lilis. Biar dia tahu kalau gua sering bantu. Ria. Itu namanya ria. Biarin. Kagak boleh nolong orang begitu. Pamrih. Lu nggak usah ceramain gua, cepetan telepon deh. Cepetan telepon. Alep kagak tahu nomor teleponnya. Andre. Dah, gua kira lu tahu. Dulu nelpon siapa? Iya yang telepon itu Andre, tapi pakai teleponnya Gita. Ya coba aja telepon hubungin si Gita. Ya udah bentar. Kalau disuruh orang tua, cepetan. Gimana? Sibuk. Sekali lagi coba. Orang belum apa-apa udah sibuk aja. Nih dengerin. Apa yang dia ngomongnya? Sibuk kan? Telepon yang ada 7 sedang mati. Tadi lu kagak ngomong begitu sama yang udah mati. Kalau itu nggak bisa, yang satu lagi. Yang ujung SS, tos gitu siapa tuh? Tos. Ya udah coba telepon dia. Ya udah coba ya. Ya pakai coba telepon aja. Ya, telepon dicoba. Kalau dicoba begini nih, telepon. Bagaimana cara nelponnya? Ya udah terserah lu dah. Anak satu-satunya heran lawan aja sama gua. Jantungku Mas. Aduh. Gini banget Mas Andre sama saya, tega banget. Capek. Siapa tuh? Hah? Natasha ya? Bos, lu denger baik-baik ya. Kalau sampai lu bilang hal ini ke Natasha, gue siksa lagi. Angkat, lu speaker. Mas Alif yang nelpon. Angkat. Iya. Halo, Mas Alif. Ada apa ya? Assalamualaikum, Tos. Alhamdulillah diangkat. Tos, mau nanya nih nomor teleponnya Mas Andre berapa ya? Mas Andre? Iya, Mas Andre. Saya ada perlu sama dia. Kalau mau nyari Mas Andre, orangnya ada kok di depan saya, Mas. Kenapa, Liv? Mas Andre, maaf ganggu. Bagaimana kabarnya? Udah. Lu gak usah basa-basi busuk. Intinya aja, lu mau ngomong apa? Ini gue bapaknya gitu bilangin aja. Gini Mas Andre, saya mau minta tolong sama Mas Andre. Mas Andre bersedia nggak untuk menjadi pengacara pro bononya tetangga saya? Dia tuh lagi kena kasus imigrasi, dia mau dideportasi. Alif. Lu minta tolong gua. Lu gak pernah ngaca, lu itu siapa? Bukan gitu Mas Andre. Ngomong apa dia? Saya cuma minta tolong aja sih. Lu gak mampu bayar, Liv? Ya ngomongnya baik-baik dong Mas Andre. Sisi ngomong. Liv. Lu mau minta tolong gua? Lu gak sadar siapa lu? Hah? Oh ya. Lo sama orang-orang kampung sekitar lo kan memang bisa nyusahin gua kan ya? Mas Andre ngomongnya bisa tolong sopan sedikit ya? Kenapa? Lo nyuruh gue sopan, lo itu siapa? Lo gak suka sama gua? Lo gak terima sama gua? Orang ini ya, kalau ngomong kasar banget, gak ada akhlaknya. Orang kok gak punya hati. Saya minta tolongnya baik-baik loh Mas. Kenapa sih Lip? Dia marah Lip? Liv, sorry ya. Gue gak suka bantuin orang miskin kayak lu, gak ada untungnya. Lagian gue sibuk, oke? Gue rasa cukup Liv ya. Gak usah telepon-telepon lagi. Oh ya udah kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa Mas. Makasih udah dijelasin juga Mas. Assalamualaikum. Menurut gua Untung gak dibuang. Ampun, kok dilanjut lagi. Ampun. Lu denger ya? Kalau sampai Natasha tahu hal ini, gua nggak segan-segan buat menyiksa lu makin parah. Jawab! Iya mas. Yang kenceng. Iya.
Hati-hati. Thank you. Udah, Mas. Kenapa atuh anak ibu belum tidur jam segini? Lagi galauin si Alif ya? Teh nggak tahu, Bu. Nay ngerasa semakin Nay berharap sama Mas Alif, semakin jauh harapan deket sama Mas Alif. Kelihatan banget, Bu. Mas Alif teh hatinya buat Mbak Natasha. Kok jadi kayak begitu? Gak semangat lagi ya? Udah tuh, jangan mikirin yang enggak-enggak. Jodoh itu kan di tangan Allah. Kita tuh gak boleh berputus asa, Nay. Tapi Bu, masalahnya Mas Alif teh sukanya sama Mbak Natasha, bukan sama Nay. Nay teh sekarang udah pasrah. Nay serahin sama Allah. Siapapun jodoh Nay nanti ke depannya. Ya kamu tahu dari mana tuh? Bu, Nay teh lihat sendiri. Mas Alif tuh sering merhatiin Mbak Natasha. Dan Mas Alif teh suka ngeliatin barang pemberiannya Mbak Natasha. Dari situ kayaknya Nay tahu kalau apa yang diberikan Mbak Natasha ke Mas Alif itu lebih berharga daripada apa yang Nay berikan sama Mas Alif. Mas Alif belum sadar sama perasaannya sendiri. Apalagi soal perasaannya Nay. Udah lama banget Nay ngerasain ini dari dulu. Nay nungguin Mas Alif untuk buka hatinya buat Nay. Tapi Mas Alifnya gak sadar sampai sekarang. Karena seluruh hatinya Mas Alif udah untuk Mbak Natasha. Ibu teh sayang sama kamu. Pengen yang terbaik buat kamu. Yang penting kamu ikutin kata hati kamu. Dan semuanya serahin sama Allah. Allah tahu yang terbaik buat kamu, nak. Kamu udah usahakan semaksimal mungkin. Kita udah lama ngerasain ini, Bu. Tapi jujur, lama-kelamaan, Teh ngerasa hampa. Kayak semua usahanya itu sia-sia. Tas yang kemarin udah dianterin kan? Oke, makasih ya. Tos,
Entas. Kenapa, Git? Kenapa tampang lo? Sakit? Semalam aku habis mimpi buruk, Git. Sampai-sampai aku nggak berani lagi menjamin mata. Makanya aku begadang sampai pagi. Mimpi buruk apaan? Mimpi setan? Mending mimpi setan, Git. Aku dikejar Mas Andre. Gue pikir mimpi apa? Dadah aja lo lah. Selamat pagi. Pagi, Mas. Aduh. Git, jantungku, Git. Kayak naik gerobak, keronjalan. Emang lo diapain sih sama Mas Andre? Enggak apa-apa kok aku. Itu tadi Mas Andre lewat, lo kayak ngeliat setan. Aku nggak apa-apa kok, Git. Bodoh ah, aneh. Yaudah, gue mau lanjut kerja. Cuman kamu yang bisa nguatin aku, Nur. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh lagi. Ibu? Oh? Mbak Nat, kan saya belum ngomong. Kok nggak boleh aja? Heh, kok tiba-tiba nongol ngapain sih? Apa? Ya dari Mbak tadi godek-godek. Bilang, nggak boleh. Pokoknya harus ngelupain. Gitu. Ya kamu mau ngapain? Ah, ini Mbak, Kentos mau nanganin kasus pro bono, ya. Perceraian? Oh, bukan Mbak. Ini tuh kasus temannya Mas Alif. Dia tuh mau dideportasi. Saya tanganin aja ya. Oh. Jadi kamu sama tim kamu mau ngambil kasus itu? Kenapa? Aku nggak suka. Aku nggak suka aja kalau kamu sosokan bantu orang-orang kampung itu. Jangan kayak anak kecil deh, ini tuh urusan kerjaan, apaan sih? Ya udah, kalau kamu sama tim kamu mau ngambil kasus itu, ya nggak apa-apa. Paling aku apa-apain. Wah, gimana? Ih gila-gila tukang ngadu banget ya kamu ya. Bisa nggak sih nggak usah ngadu-ngadu? Ya udah, kamu nggak usah kucing-kucingan gitu dong. Aku tahu kok. Udah jujur aja deh. Pasti kamu mau ketemu sama Alif kan? Makanya kamu sosokan mau bantuin orang-orang kampung itu, iya kan? Enggak. Ya udah, oke. Jangan diambil tos, nggak usah. Hah? Dibatalin Mbak. Tapi kan saya niatnya pengen... Lu nggak denger ya bos ngomong apa? Hah? Nji Mas, paham denger. Mesti orang itu Mbak. Sini aja Ding, ngapain sono-sono? Iya, berhenti kan? Jadi, ayo. Maaf, mau ketemu siapa ya Pak? Kita mau ketemu sama Kentos, Pak. Udah janjian tadi. Iya benar kata teman saya. Si Kentos yang dia kerja di kantor ini. Ada keperluan apa ya Pak? Jadi masalah ini, Pak. Gue bilang nih masalah. Masalah saya sama Ngurusin gua masalah. oh, masalah teman saya nih, si Oding. Maksudnya Pak? Tuh. Udah gini aja, Pak. Ngapain Bapak datang ke kantor saya? Ngapain? Urusan apa? Si itu bapaknya Tasya. Galak banget, Ji. Ya orang gayeng pantas aja galak. Saya kasih tahu ya. Saya nggak suka Bapak datang ke kantor saya.
Saya kasih tahu, anak bapak nggak pantas, nggak satu level dengan anak saya. Kasih tahu anaknya. Iya Pak, Pak Haji kesini tuh kok bukan mau ngebahas masalah anaknya Pak. Iya Pak. Bapak paham kan? Yang saya barusan bilang, paham kan? Ya saya paham Pak. Kan saya udah bilang, saya kemari bukan ketemu anak bapak ternyata. Ini urusan teman saya si Oding. Pak. Saya nggak peduli. Pergi dari sini. Kenapa belum pergi juga? Hah? Kenapa? Ada apaan tuh Pak Yan? Saya kasih tahu. Tahu diri, ya. Jangan mentang-mentang dekat sama anak saya, manfaatkan anak saya. Dan kamu security. Kamu kenapa izinkan orang luar masuk tanpa ada kepentingan? Kenapa? Itu kan Pak Haji. Lo kenal sama Pak Haji? Maaf ya Pak, saya bukan manfaatin anak bapak. Nadine, ya, iya Pak, bener sumpah. Saya kemarin emang ada perlunya Pak. Iya Pak. Lu ngomong apa Ding? Diam aja sih lu. Iya Pak, iya nih ngomong kok. Kita mau ketemu makan tos Pak. Tuh dia orang apa? Saya perlu sama dia tuh Pak. Ini, Tuh, Pak. lihat dia orang itu Pak tuh. Iya. Saya perlu sama orang ini Pak. Pak Yan, Pak Haji, Bang Oding, maaf ya udah nunggu lama ya. Benar, mereka ada kepentingan sama kamu. Iya Pak Yan. Ngapain? Ngapain? Jadi gini Pak Yan, tetangganya Pak Haji ini butuh bantuan hukum pro bono tentang masalah istrinya yang mau dideportasi. Kamu kok nggak lapor ke saya? Hah? Langsung ambil keputusan. Kamu bikin ini kantor kamu? Iya. Nyun sewu Pak Yan, tapi Kentas sudah lapor sama Mbak Natasha. Ada apa ini? Pak Yan? Rek, kamu jelasin, ada apa ini? Apa terus? Anu Mas, ini tentang pro bono. Oh, iya Pak Yan. Apa yang dikatakan Kentos benar Pak Yan. Maaf, saya mewakili law firm Yan Aryapura mengucapkan minta maaf karena kami tidak bisa memberikan pro bono untuk kalian. Ya, nggak jadi dong. Kasian banget sih. Duh, Mbak Tasya di mana sih? Nggak ada di sini lagi. Malu-maluin saya aja. Hah? Bikin malu. Loh. Bang Oding, Pak Haji, Kentas minta maaf ya. Kentas gak bermaksud kayak gini. Aduh, gimana ya? Jadi nggak enak saya. Ya, enggak batas. Yang penting ikhlasnya aja gua pada. Ya nggak Ding? Gimana? Ya udah, sama Oding kamu setuju gimana sih lu? Ini namanya belum rezeki Ding. Udah kita pulang ayo. Oh, bini gua gimana? Alah, segala bini lu tiba bini atu. Ntar gua cariin tak banyak. Ayo dah. Isi. Ayo di jalan. Loh. Jadi nggak enak aku ini. Mbak, kok nggak belain Kentos sama Pak Haji sih? I want to but I can't. Iya, kenapa Mbak? Saya kan udah janji nggak akan deket-deket dan ikut campur urusan Alif ataupun orang-orang di dekatnya. Mbak Nat, Mbak Nat, gimana Mbak Nat? Nasib saya gimana Mbak Nat? Pak Yan marah banget sama saya Mbak Nat. Saya dipecat kali ya, dipecat kan? Pecatlah masa enggak? Terus saya gimana Mbak Nat? Enggak, nggak bakal dipecat. Tapi sekarang ada yang harus kamu lakukan. Aduh, apa? Itu bapaknya Alif tuh selalu cari celah untuk mendekati keluarga saya. Menurut saya Pak Yan, selama Natasha dan juga timnya masih mengurusi kasus perceraian, rasanya agak sulit ya untuk menjauhkan Natasha sama Alif. Karena Natasha akan selalu ketemu sama Alif Pak Yan. Apalagi Alif ini kan dia mediator di pengadilan. Dan saya tahu betul,
Natasha itu orang yang sangat baik. Nah, kebaikannya Natasha itu yang dimanfaatkan sama Alif. Apalagi Alif itu apa ya? Alif itu seorang laki-laki yang berkedok so alim menurut saya, Pak ya. Jadi gini, sementara sampai acara pertunangan dan pernikahan kamu, jauhkan Natasha dari apapun yang berhubungan dengan Alif, oke? Tapi menurut saya kok rasanya agak sulit, Pak ya. Jadi setiap kasus perceraian menangani ya. Natasha dan saya tangani kasus yang lain, oke? Siap gak? Pak Ian takut banget Natasha goyah sampai segitunya. Dre, lo tahu, si Kentos mau ngasih kasus soal deportasi itu ke pengacara lain dari firma badan hukum lain dari perusahaan lain, Dre. Ke siapa? Namanya Dian Permatasari. Alhamdulillah, urusan Pak Haji udah aman. Wow. Kamu ngopeng ya? Ngopeng kan? Hah? Ngopeng lah, masa enggak? Ngopeng aja lah. Ngopeng kan? Ngaku. Jangan asal dulu. Siapa yang ngopeng lo? Ngapain juga gue ngopeng lo? Nah, gayanya. Sok balik pertanyaan. Nggak usah pakai cara pengacara sama saya ya. Kamu jawab aja, ngopeng apa enggak? Enggak. Oh ya udah. Dian Permatasari. Lo kenal sama dia? Oh, kenal, gua kenal. Dian Permatasari kan? Iya. Iya. Sosial media suka olahraga tuh dia tuh. Oh, jadi si Kentos ngasih berkas kasus ini ke Dian. Iya. Emang keterlaluan si Natasha tuh. Nah sekarang, lo mau kayak gimana? Udah, lu gini aja. Lu cari informasi, lu kulik sendiri, lu pahamin sendiri tentang tetangganya Alif yang mau deportasi, ya. Setelah itu, secepatnya lapor gua. Ya? Oke. Nanti gue bakal cari info. Dian. Saya senang Anda bersama istri mau datang ke pertunangan anak saya. Saya tunggu. Undangan resminya besok ya, saya kirim ya. Pak, Ya, see you. Thanks doanya. Ya. Ada mana? Kenapa Papa limpahin kasus perceraian ke Andre dan timnya, sedangkan aku sama tim aku ngerjain kasus lain? Oke, duduk. Ya, gimana? Maksud Papa gini, supaya kamu konsen pada acara pertunangan kamu. Jadi kamu nggak usah ke pengadilan agama, ketemu Alif lagi. Pak, kasus yang aku tanganin ini adalah artis terkenal. Kalau dia tahu kantor kita ganti-ganti pengacaranya, dia bisa masukin berita, bisa viral loh. Yang ada ntar dipikir kantor kita nggak becus, gonta-ganti pengacara. Yang aku mau tuntut ini suaminya karena KDRT. Kalau Andre yang pegang, nggak mungkin 100% dia akan menang. Ya udah, kamu tangani kasus ini, tapi tolong bilang sama dia. Kalau kasusnya tunda sampai selesainya pertunangan kamu, oke? Berkasnya udah masuk pengadilan, yang nentuin jadwalnya kan bukan aku. Ya udah, kamu tangani kasus ini ya, tapi yang lainnya enggak, oke? Puas kamu? Oke, thank you. Hah? Kunci. Babe.
Be, makan dulu ya, Be. Be. Ada jengkol kesukaan Babe nih. Ya, makan ya. Be. Ini masih hidup kagak ya orangnya ya? Lu lihat emang gue hidup apa mati? Dasar anak satu-satunya ngomongnya kagak ngenakin amat sih lu. Lihat gue hidup apa mati nih? Canda lagi dipanggilnya kagak keluar-keluar. Kagak nyaut-nyaut lagi. Ayo Be, makan siang bareng Be. Udah makan sono, ngomong mulu. Ya udah kalau kagak mau. Alip habisin jengkol-jengkolnya ame piring-piringnya sekalian.